amfetamin. Kalau urinnya masih ada ya. Kalau kemarin memang urinnya masih ada, kita periksa ternyata positif amfetamin. Kebetulan ya Bu, urinnya masih ada. Karena biasanya 24 sampai 48 jam setelah kematian, urin akan keluar dengan sendirinya. Setelah 3 hari, tentunya urin sudah habis. Apalagi korban bunuh diri yang sekaratnya sambil terkencing-kencing. Pernah dengar tanatologi? Tanatologi berasal dari kata thanatos yang berhubungan dengan kematian dan logos, ilmu. Tanatologi adalah bagian dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari kematian dan perubahan yang terjadi setelah kematian serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Ceritanya kita nggak percaya nih sama keahlian dokter forensik. Bukan. Ya jelas kita percaya, mereka ahlinya. Kita mah bukan apa-apanya kalau soal keilmuan forensik mah. Tapi kebetulan mereka polisi, ada pangkatnya, ada jabatannya. TNI, Polri sama saja. Kalau atasan sudah bilang A, ya sudah, bawahan nurut saja A. Walau kadang bertentangan dengan hati nurani. Sebenarnya tidak TNI Polri saja, kebetulan masyarakat juga begitu kan, di perusahaan manapun. Itulah mengapa kebetulan Pak Karni Ilyas tidak pernah bahas lumpur lapindo di ILC, iya kan? Atau ada? Tapi kita semua kebetulan belum nonton. Kembali ke pokok bahasan kita, pertanyaan besar. Mengapa pada Yodi Prabowo tidak ditemukan tanda kekerasan lainnya selain luka tusuk beberapa kali di dada dan 1 kali di leher? Mengapa darah yang keluar hanya sedikit? Mengapa Yodi tidak melawan pelaku? Mengapa setelah 3 hari kandung kemihnya masih ada urin? Mengapa Yodi positif amfetamin padahal tak satu pun kawan, keluarga, dan pacar yang mengatakan bahwa korban adalah pecandu? Alat tes narkoba membaca apakah sampel urin mengandung amfetamin atau tidak. Tidak bisa alat itu menjelaskan bahwa amfetamin itu berasal dari sabu-sabu atau obat lainnya. Alat tes juga tidak bisa menjelaskan cara masuk amfetamin tersebut ke tubuh. Dengan cara dihirupkah, dengan cara disuntikkah, atau diminum. Bukankah Yodi pernah ke dokter sebelumnya? Bisa jadi amfetamin berasal dari obat resep dokter. Karena itulah penyidik tidak mencari pemasoknya. Karena memang bukan dari sabu-sabu. Mengkonsumsi obat batuk saja bisa membuat hasil tes kita positif narkoba loh. Silakan pelajari literaturnya. Untuk 4 pertanyaan lainnya. 1. Mengapa tidak ada tanda kekerasan lain? 2. Mengapa Yodi tidak melawan? 3. Mengapa darah yang keluar sedikit? 4. Mengapa setelah 3 hari masih terdapat urin dalam kandung kemihnya? Apakah semua ini kebetulan? Ternyata jawabannya bisa jadi hanya 1. Karena kebetulan Yodi Prabowo meninggal dunia setelah dibuat tenang, dalam keadaan setengah sadar atau malah tidur terbius. Karena itulah tidak ada tanda kekerasan lain, karena tidak perlu nusuk orang tidur kok, tinggal ngikutin literatur aja tusukannya buat seperti luka bunuh diri. Karena itulah Yodi tidak melawan, karena memang tidak bisa, dia dalam keadaan tidak berdaya. Karena itulah darah yang keluar sedikit, karena ketika ditusuk jantung memompa darah dalam keadaan rileks. Karena itulah setelah 3 hari masih terdapat urin dalam kandung kemihnya, karena almarhum tidak terkencing-kencing saat sekarat. Meskipun bunuh diri, almarhum meninggal dunia dalam keadaan tenang. Mungkin kebetulan antara korban dan pelakunya kenal baik. Jadi korban mudah saja diperdaya.
Mungkin kebetulan kaki tangan pelakunya orang berpengaruh, jadi bisa koordinasi. Mungkin kebetulan orang tua pelaku juga berpengaruh, jadi kasus ditutup dengan bunuh diri saja. Kalau pembunuhan, takutnya dibuka lagi di masa yang akan datang. Celaka nanti anak dan keluarganya. Mungkin kebetulan almarhum bekerja di kantor yang jualan berita. Mana mungkin wartawan berbondong-bondong mencari berita di stasiun berita. Lebam mayat terjadi akibat terkumpulnya darah pada jaringan kulit dan subkutan disertai pelebaran pembuluh kapiler pada bagian tubuh yang letaknya lebih rendah. Terjadi 1-6 jam setelah kematian. Setelah seseorang meninggal, mayatnya menjadi suatu benda mati sehingga darah akan berkumpul sesuai dengan hukum gravitasi. Maksudnya di sini adalah gravitasi bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi yang kita sebut ke bawah atau ke tempat yang lebih rendah. Jika mayat terletak pada posisi punggung di bawah, artinya telentang, maka lebam mayat pertama sekali akan terlihat pada bagian leher dan bahu, baru kemudian menyebar ke punggung. Almarhum Yodi Prabowo ditemukan dalam keadaan telungkup, artinya punggung di atas. Tapi mengapa lebam mayatnya terlihat di pundak? Jadi 1-6 jam setelah kematiannya, Yodi Prabowo dalam keadaan telentang. Di manakah dia berada? Mungkin ini pula jawaban mengapa jenazahnya tidak ditemukan pada hari Rabu di situ, karena memang dia belum ada di sana. Pertama adalah sampel baju ini memang cuma mengarah ke sekitar TKP saja, kemudian yang dari pisau ini sempat mengarah ke sekitar 500 meter lah dari TKP ini. Anjing mencium pakaian yang dikenakan almarhum hanya berputar di sekitar TKP, tempat penemuan jenazah. Anjing mencium pisau berjalan mengarah ke warung di pinggir Danau Kapalio. Mungkinkah almarhum buka baju dulu, jalan-jalan ke warung bawa pisau, terus balik lagi ke situ? Atau kebetulan juga pisaunya bisa jalan-jalan sendiri ke warung?